Xiaoyan terkejut mendengarkan pembicaraan kelompok Kuking yang tenang. Serangga pemakan purba, makhluk kecil dari zaman kuno yang mampu melahap segala sesuatu dan mengubahnya menjadi energi murni. Sunar menjelaskan bahwa mereka telah masuk ke sarang makhluk ini tanpa sengaja. Serangga pemakan kuno ini sangat berbahaya. Jika mereka terbangun, mereka bisa menghancurkan semuanya, termasuk mereka. Kuking yang dengan tegas mengatakan bahwa mereka harus membuka terowongan di depan mereka segera mungkin, karena dinding kristal yang mengelilingi mereka semakin menutup dan akan mengubur mereka jika dibiarkan. Namun mereka juga tidak bisa mundur, karena badai energi yang mengamuk di luar akan membunuh mereka. Satu-satunya cara bertahan adalah terus maju. Segera mereka semua mulai mengarahkan kekuatan mereka. Doki melonjak keluar dengan kekuatan besar. Sebuah dinding kristal mulai terkikis, tetapi mereka menyadari bahwa semakin banyak energi cair yang saat ini mengalir keluar. Dan jika terus begitu, terowongan akan tertutup sebelum mereka bisa menembusnya. Dinding kristal semakin menutup, dan mereka bisa melihat sosok-sosok serangga yang tampak tak terhitung jumlahnya, yang saat ini bergerak di baliknya. Xiaoyan berusaha menganalisis situasi ini. Serangga pemakan purba ini tampaknya memiliki kemampuan aneh, yang membuat mereka tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Bahkan serangan mereka menghilang begitu saja ketika menghantam dinding kristal. Jika terus seperti ini, mereka akan terjebak. Kuking yang saat ini menyadari bahwa serangan mereka tidak akan efektif. Xiaoyan yang saat ini juga merasa putus asa, mengeluarkan api surgawi miliknya. Ketika api ini menyentuh dinding kristal, lubang besar muncul membakar dan menghancurkan sebagian dari serangga pemakan kuno yang ada di baliknya. Api surgawi ternyata efektif, dan Xiaoyan dengan cepat menyarankan agar semua orang yang menggunakan kekuatan yang sama untuk melawan serangga-serangga tersebut. Mereka saat ini mulai memanfaatkan api surgawi dengan Huozi dari klan Yan dan Yao Xingxi dari klan Yao yang saat ini ikut terlibat. Namun Xiaoyan juga meminta bantuan dari semua orang untuk memberikan inti energi mereka agar bisa membantu mempercepat proses pembukaan terowongan. Semua orang saat ini menyetujuinya meskipun ragu, dan mulai menyerahkan inti energi yang mereka kumpulkan selama ini. Hunya dan juga Hunli, meskipun saat ini marah, akhirnya menyerahkan tas berisi inti energi mereka setelah melihat bahwa mereka tidak bisa menghindari takdir. Xiaoyan saat ini merasa puas dengan respon mereka. Dia pun mulai bekerja untuk membuka terowongan dengan menggunakan energi tersebut. Segala sesuatu berjalan lebih lancar meskipun ketegangan masih terasa. Setelah mengisi cincin penyimpanannya dengan banyak inti energi, senyum Xiaoyan perlahan memudar, dan wajahnya menjadi serius saat dia menatap dinding kristal yang dihadapinya. Sosok serangga dapat terlihat bergerak di dalam sebuah kristal, sementara energi cair terus merembes keluar dan membentuk lapisan pada dinding tersebut. Dia lalu mengarahkan Huozi dan Yao Xingxi untuk menangani situasi ini. Yao Xingxi kemudian memanggil 9 api angin tenang, api hitam pucat yang sangat langka, yang membangkitkan kekaguman semua orang. Namun saat api itu muncul, Huozi dengan tenang mengeluarkan api teratai merah miliknya yang jauh lebih kuat. Api teratai merah ini menekan api angin tenang, membuat api itu redup. Xiaoyan saat ini tidak terlalu terpengaruh dengan persaingan api tersebut dan melanjutkan rencananya. Dengan memusatkan sebuah energi, dia memanipulasi api lebih kuat, yang saat ini membentuk sebuah naga yang melesat menghantam dinding kristal dengan kejam. Ledakan besar menggema saat cakar naga itu menghancurkan kristal, menciptakan lubang besar. Xiaoyan memerintahkan kelompoknya untuk mengikuti, dan mereka pun mulai maju. Namun dinding kristal itu sangat keras, dan serangga pemakan kuno yang tersembunyi di dalamnya terus menyerang mereka. Xiaoyan merasakan tubuhnya mulai kelelahan, dokinya terkuras habis. Untuk mempercepat proses, dia menggunakan inti energi yang telah dia simpan, menyerapnya untuk memberi tenaga pada naga api yang terus maju. Meskipun sudah kehabisan inti energi, Kuking Yang dan yang lainnya memberikan sisa-sisa inti energi mereka. Berkat bantuan ini, naga api Xiaoyan akhirnya berhasil menembus lapisan demi lapisan kristal. Ketika mereka hampir mencapai akhir, Xiaoyan melihat sesuatu yang aneh di dalam dinding kristal. Sebuah makhluk kecil bercahaya merah pucat yang tampak seperti kepompong serangga. Kejutan muncul di mata Xiaoyan saat mereka mendekat untuk lebih memahami apa yang tersembunyi di balik dinding kristal itu. Xiaoyan dengan cepat menilai dinding kristal yang keras di depannya, lalu memutuskan untuk menghancurkannya. Menggunakan kekuatan naga api dalam serangan tinjunya, ia berhasil memecahkan dinding kristal dan mengambil benda yang jatuh ke tangannya, yang langsung disimpan dalam cincin penyimpanan. Setelah dinding terbuka, kelompok Xiaoyan pun keluar melanjutkan perjalanan mereka. Tiba di sebuah daratan abu-abu yang tak berujung yang sangatlah luas.
Mereka merasa terkejut saat merasakan gelombang energi murni yang saat ini merembes ke tubuh mereka, menjadikan tingkat ketiga makam surgawi ini jauh lebih bermanfaat daripada dua tingkat sebelumnya. Namun kegembiraan mereka tidak berlangsung lama ketika gelombang cahaya misterius muncul dari ribuan serangga pemakan kuno yang saat ini mulai menyerang mereka. Serangga-serangga itu sepertinya melakukan bunuh diri dengan menyerbu dinding energi yang saat ini melindungi kelompok Xiaoyan. Meskipun menyerang tanpa henti, mereka akhirnya menghilang setelah meledak menjadi bubuk putih. Kelompok itu akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sementara beberapa kelompok lain seperti klan Xi dan klan Lei memutuskan untuk berlatih secara terpisah selama 3 tahun. Saat itu, Xiaoyan menyadari bahwa Hunya dan juga Hunli telah melarikan diri. Di sisi lain saat ini Xiaoyan melanjutkan perjalanan mereka ke makam Xiaoshuan yang terletak di wilayah terdalam makam surgawi. Saat ini Gu Qingyang memperingatkan Xiaoyan bahwa daerah itu penuh dengan tubuh energi bintang yang sangat kuat dan berbahaya. Bahkan ada kemungkinan bertemu dengan tubuh energi kelas Doseng. Namun Xiaoyan tetap mantap dan memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Kelompok mereka bersiap untuk berkelana lebih dalam ke tingkat ketiga. Sementara dari kejauhan Hunya dan juga Hunli mempersiapkan diri untuk pertemuan yang akan datang dengan Xiaoyan dan kelompoknya yang mereka rencanakan untuk mengakhiri hidupnya. Kabut energi samar menyelimuti tanah tandus yang gelap, menciptakan suasana yang misterius yang membuat waktu terasa tidak ada artinya. Di sekitar api unggun, kelompok Xiaoyan dan Sunar duduk semakin dekat. Setelah perjalanan yang penuh tantangan di makam surgawi, sudah 3 bulan mereka melanjutkan perjalanan ke bagian terdalam dari wilayah ketiga. Dan meskipun telah menghadapi tubuh energi yang kuat, mereka tetap bertahan. Gu Qingyang memperingatkan bahwa mereka harus lebih hati-hati. Dengan bagian terdalam adalah tempat yang paling berbahaya. Xiaoyan dan yang lainnya merasakan tekanan yang semakin berat, namun mereka tetap maju. Gu Hua dan juga Gu Shen melaporkan ada aktivitas besar di selatan dan barat. Namun mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan ke barat laut setelah mempertimbangkan resiko yang lebih kecil. Ketegangan saat ini meningkat saat mereka mendekati area yang penuh dengan tubuh energi. Xiaoyan saat ini dengan cepat mendeteksi adanya jejak tubuh energi, termasuk tubuh energi bintang 9 yang semakin mendekat. Meski mereka tahu tantangannya akan sangat berat dan sangat berbahaya, mereka bersiap untuk bertarung. Pertarungan yang terjadi sangat dramatis. Menggunakan kekuatan gabungan mereka, kelompok Xiaoyan berhasil menghancurkan 4 tubuh energi dengan cepat. Namun saat mereka melangkah lebih jauh, tekanan yang lebih kuat terasa. Sunar mendeteksi bahwa mereka menghadapi ancaman dari Banseng, kelas tubuh energi yang jauh lebih kuat dari seorang Dosun puncak. Kelompok Xiaoyan melanjutkan perjalanan semakin hati-hati dan juga waspada. Mereka akhirnya sampai di sebuah gunung batu besar, tempat di mana tubuh energi Banseng yang sangat kuat sedang menunggu. Xiaoyan tahu bahwa ini adalah ujian terberat yang mereka pernah hadapi, dan pertempuran melawan Banseng yang elit akan menjadi tantangan hidup atau mati. Dengan keteguhan hati, mereka siap menghadapi musuh yang menunggu di puncak gunung, di bawah aura darah yang pekat, dalam pertempuran yang akan menguji batas kekuatan mereka.